Halo guys, Welcome to the Pakcik. Jangan lupa nonton video ini sehingga habis Dan terus mendukung channel ini. Anda ingin mendapatkan suara yang sangat adem untuk vlogging, vlog, ASMR dan pelbagai lagi, Anda boleh mendapatkan Boya BY-XM6 S2 Ultra Compact 2.4 GHz Dual Channel. Dapatkannya di description down below. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The Pakcik Is dan juga Arili. Assalamualaikum guys. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel Pakcik, channel memberikan kita informasi, entertainment dan juga reaksi yang Jujur aja guys. Saya terima kasih pada kalian yang terus dukung channel kita sehingga ke hari ini, yang udah like, subscribe dan juga memberikan kita komentar berserta dengan link ya atas permintaan kalian. Insya Allah kita bakal mereaksi satu persatu ya, Insya Allah. Dan juga kepada teman-teman kita yang baru saja mampir, yang baru saja melihat ya konten kita untuk kali ini. Terima kasih guys, kalian semua luar biasa nonton video ini sehingga habis biar nggak salah anggap. Dan juga terima kasih terus melanggan di channel The Pakcik. Dan juga insya Allah ya kita bakal melihat sesuatu yang informatif ya, sesuatu yang viral, terkini, yang keren ya. Pokoknya semua yang semua yang memberikan kita ilmu yang baru juga, ilmu, manfaat. Positivity ya. Insya Allah ya kita bakal sikat semuanya guys. Yang paling penting itu memberikan kita energi dan booster yang sangat bagus buat kita, kebijakan dan juga pengetahuan. Jadi untuk kali ini kita bakal mereaksi apa? Nah, untuk hari ini kita bakal mereaksi kepada Bapak Ridwan Kamil lagi. Sebab kita tahu sebelum ini kita pernah mereaksi kepada binaan masjid yang paling terbaru daripada Bapak Ridwan Kamil. Tapi ini kita pengen lihat lagi 10 masjid megah daripada rancangan Bapak Ridwan sendiri. Iya, kita mengenali Bapak Ridwan Kamil ini sebagai wali kota Bandung, bahkan kini ya Gubernur Jawa Barat ya. Wow. Dia sebelum kepada gubernur dan juga wali kota semua segala itu, dia ini adalah seorang arsitektur ya. Dan juga lebih dan juga dia ke bidang arsitektur lah, yang memang yang kita tahu banyak banget masjid ya guys ya. Hampir 50 buah masjid yang udah dia siapin ya. Wow. Buat Indonesia dan juga di luar. Betul. Dan juga inilah by the way ya guys, ini cuplikan ataupun video-video yang kita dapat ini daripada channel Top Artist Channel ya. Jangan lupa untuk follow Top Artist Channel guys. Yes. Jadi guys, kepada kalian yang meminati bidang arsitektur ya, di sini tempatnya guys, karena kita akan melihat 10 masjid yang megah, antaranya adalah rancangan Bapak Ridwan Kamil ke depan. Ataupun mungkin udah siap, kita nggak tahu lagi. Jadi guys, nggak perlu basa-basi, kita akan lihat dalam 3, 2, 1 and go. Sebelum dikenal banyak orang sebagai wali kota Bandung, bahkan kini Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil lebih dulu dikenal sebagai arsitek. Salah satu objek karya arsitekturnya adalah masjid. Setidaknya ada 14 masjid yang dibuat berdasarkan coretan tangan Kang Emil. Masjid sentuhan Kang Emil sangat berbeda dengan karya arsitek untuk masjid pada umumnya. Benar. Nyeleneh dan ketidakumuman bangunan masjid yang dihasilkan justru membuat nama Ridwan Kamil diapresiasi di kalangan internasional. Ada 3 masjid yang diarsiteki oleh Ridwan Kamil, masuk dalam nominasi masjid dengan arsitektur terbaik di Arab Saudi. Ketiga masjid tersebut, yakni Masjid Al-Safar Purbalenyi, Masjid Al-Irsyad di Kota Baru Parahyangan, dan Masjid Raya Sumatera Barat. Ini luar biasa guys. Berikut, 10 masjid megah Indonesia yang dirancang oleh Ridwan Kamil. Bentar ya guys. Subhanallah. Ada satu info lagi guys. Kalau kalian tahu nggak kalau di Singapura itu namanya Marina Bay. Marina Bay itu didesain oleh arsitek Ridwan Kamil. Antaranya. Antara arsitektur yang ada nama untuk rancangan ya, pembikinan Marina Bay itu adalah project mega guys. Itu adalah itu mega ya guys. Karena kenapa? Itu kan namanya bandar, tempat yang akan jadi tumpuan kayak gitu. Wah, ternyata Bapak Ridwan Kamil juga ada ya bersama-sama untuk memajukan Marina Bay itu. Itu luar biasa sekali guys. Oke, kita lanjut ya guys. 1. Masjid Raya Al-Azhar, Bekasi. Nah, ini antaranya guys. Al-Azhar Bekasi.
Masjid Raya Al-Azhar Unik. Sumarekon Bekasi tampil tanpa kubah. Unik, guys. Entah bagaimana, masjid yang dirancang oleh Kang Emil tersebut justru memancarkan kesan mewah. Agar tetap terlihat sebagai rumah ibadah umat Islam, Ridwan Kamil menandainya dengan mendirikan menara dan meletakkan kubah kecil bak bawang di atas menara. Masjid tersebut juga didesain tanpa jendela. Meski begitu, udara tetap bisa keluar masuk masjid Nah. lewat lubang ventilasi. 2. Masjid Raya Asmaul Husna Serpong. Asmaul Husna. Masjid rancangan Ridwan Kamil selanjutnya, yakni Masjid Raya Asmaul Husna Serpong. Desain bangunan masjid tersebut cukup unik. Sebanyak 99 Asmaul Husna bernuansa hijau, menyelimuti bagian luar masjid. Masjid yang diresmikan 6 Desember 2013 tersebut, terletak di Guys. belakang Sumarekon Mall Serpong, Tangerang Selatan. 3. Oh ini ya Allah. Masjid cantik banget. Raya Sumbar. Masjid Raya Sumbar. Pembangunan Masjid Raya Sumatera Barat di Kota Padang juga Ini, tidak guys. lepas dari sentuhan tangan Ridwan Kamil. Wow. Luar Konon, biasa. Ridwan Kamil terinspirasi dari kain yang terbentang pada kisah 4 suku Quraisy Makkah yang bertikai. Oh. Saat itu, masing-masing kabilah merasa paling berhak meletakkan batu Hajar Aswad di sudut Ka'bah Iya. usai direnovasi. Alhasil, desain pun dibuat dengan mengombinasikan latar cerita tersebut dengan kekhasan Minang. Ya. Untuk sudut lancip Masjid Raya Khas Minangkabau itu ada, mewakili guys. atap bergonjong seperti rumah adat Minangkabau, Iya. yaitu rumah gadang. 4. Wah, Masjid ini Al-Irsyad sempat kita Padalarang. di sini. Udah sempat nih guys. Masjid Sejuk ya, Al-Irsyad ya. yang dibangun pada tahun 2009 Betul. lalu tersebut Aliran terletak udaranya di sangat bagus ya Padalarang, di sana ya. Kabupaten Yes, Bandung sangat Barat, bagus. Jawa Barat. Kang Emil menciptakan Masjid Al-Irsyad dengan desain mirip Ka'bah. Masjid tersebut tidak ubahnya 4 persegi panjang. Pemandangan yang tidak biasa tersebut nyatanya justru menumbuhkan ketenangan dalam beribadah. 5. Oh, ini Masjid 99 Kubah Ini Makassar. yang paling luar biasa sekali guys. 99 kubah guys. Masjid 99 Kubah Makassar menjadi karya Ridwan Kamil selanjutnya. Meski pembangunan belum sepenuhnya rampung, masjid tersebut digadang-gadang kelak menjadi ikon baru di Sulawesi Selatan. Masjid hasil karya Ridwan Kamil tersebut dibangun di kawasan Center Point of Indonesia. Lagi-lagi, ide nyeleneh Kang Emil disetujui dan pembangunan masjid dengan 99 kubah pun tengah dikerjakan. 6. Wah, Masjid Al-Safar. postmodern. Ya. PT Ya Jasa Marga Allah. Persero Tbk, kepincut dan meminta Gubernur Jabar itu untuk merancang Ini sebuah masjid sketchesnya yang yang berdiri benar di di rest area komputer tol dan juga Purbalingga. realitas ini. Masjid Yes. Al-Safar disebut-sebut yang terbesar di Indonesia, yang dibangun di rest area. Setidaknya, Wow. masjid lebih kurang seluas 6.000 meter persegi tersebut sanggup menampung sekitar 1.200 jemaah. 7. Masjid Merapi Masjid Baitur Merapi Rahim. Baitur Rahim. Oh, ini masjid. Ini nampak Baitur unik ya Rahim. guys. kalau Masjid Merapi Baitur Rahim, terletak di Dusun Kopeng, Desa Kepuharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Masjid tersebut dibangun dari susunan batako, yang bahan bakunya merupakan hasil abu letusan Gunung Merapi. Nah, Konsep bangunan Masjid Baitur Rahim, yakni permainan bayangan yang selanjutnya menciptakan banyak bukaan kecil, baik di dinding dan atas masjid. 8. Masjid Al-Jabbar. Oh, yang ini. yang kita baru reaksi. ya. Paling latest guys. Masjid Al-Jabbar berdiri secara terapung di kawasan Gede Bage, Kota Bandung, Jawa Barat. Nah guys, inilah masjid yang macam wah subhanallah. Ini guys, masjid Bapak- tersusah. ya, ini adalah antara yang memakan masa hampir berapa belas tahun ya? 17 ya? 7 dari tahun. 7 tahun ya? Nah, Minta maaf maksudnya ya, 2 guys, tahun kalau untuk 7 tahun. desain dan 5 tahun untuk merealisasikannya. Iya, dan Wah. juga ini harganya sekitar pembikinannya costnya ya guys. Dananya itu sekitar 1,2 triliun ya guys. Betul betul. Dan juga ini adalah dalam banyak-banyak masjid ya. Pak Ridwan Kamil sendiri berkata, masjid ini adalah masjid yang paling tersulit dia pernah desain. Yes, Ya. karena memerlukan matematika yang kompleks guys. Iya, Wow, dan juga masjid subhanallah. ini guys, yang uniknya sekali, di dalam itu desainnya menggunakan local Indonesian product. Yes. Dan juga ada sedikit sentuhan Turki juga di sana ya, seperti karpet. Tapi kalau dari segi hiasannya, Pintu, apa semua ukiran, pintu ya, ukiran itu semua semua lokal guys. local guys ya. Memang luar biasa. Kalian harus lihat reaksi kita sebelum ini tentang masjid ini. Dan juga itu memang kamu nggak akan nyangka ini adalah karya ya. Karya
seorang genius Ridwan Kamil. Betul. Ya lanjut. Lagi-lagi, masjid tersebut merupakan desain yang dikonsep Kang Emil. Masjid Al-Jabbar, sejatinya digagas Gubernur Jabar terdahulu, yakni Ahmad Heriawan. Politikus PKS itu, memesan khusus keahlian merancang masjid kepada Kang Emil. 9. Masjid Jamik Darussalam. Wow. Ini pun unik juga. Ini unik. Masjid karya Ridwan Kamil tersebut dikenal warga sekitar, dengan sebutan Masjid Segitiga. Pasalnya, masjid yang terletak di permukiman padat penduduk tersebut, memang didominasi bangunan ruang segitiga. Oh. Sontak, masyarakat di sekitar menyebutnya, Masjid Segitiga. 10. Wah, Masjid Wow. Gaza Palestina. Masjid Gaza. Ini udah terjadi Ridwan atau? Kamil. Oh iya yang ini mengembangkan yang ini. pikirannya dalam desain Wah, pembangunan Allah. Masjid Gaza, Palestina. Sebelumnya, rumah ibadah untuk umat Islam tersebut hancur karena serangan Zionis Israel Betul. pada tahun 2014 lalu. Hasil kerjasama dengan salah satu lembaga Palestina, masjid yang hancur lebur tersebut selesai dibangun dan diresmikan pada 7 Mei 2021. Desain karya Ridwan Kamil cenderung futuristik dengan penggunaan dominasi warna putih. Posisi masjid berdiri megah menghadap ke pantai. Luar biasa. Wow guys, itu antara beberapa masjid daripada yang dirancang oleh Bapak Ridwan Kamil kita juga. Iya. Wah, subhanallah. Sebenarnya masih banyak lagi rasanya yang Iya. belum diekspos ya tentang masjid-masjid, karena kalau kita lihat di reaksi kita sebelum ini, Pak Ridwan sendiri berkata dia pernah desain 50 buah masjid dan juga mungkin arsitektur yang dia buat, dan juga itulah Masjid Al-Jabbar itu antara yang paling tersulit yang dia pernah desain. Ya. Yes, maksudnya di sini mungkin kita akan lihat lagi ada beberapa masjid yang akan datang seperti tahun 2023 ini, masjid daripada karya-karya Ridwan Kamil juga, ataupun Iya. tahun yang berikutnya juga. Wah, gila guys. Ya, benar. Inilah orang bilang karya yang nggak akan pernah dilupa oleh semua umat ya, khususnya kepada umat Islam ya di seluruh dunia yang pernah datang ke Indonesia ya. Yang mana insya Allah ya guys, ini bakal sampai ke akhir hayat lah pahala akan mengalir ya, karena bikin desainnya apa saja yang dapat kita bantu untuk membangunkan masjid itu. Lebih Ya, kepada insya amal Allah jariah kita. amal jariah, udah jadi amal jariah ya. Masa desainnya imamnya, maka jamaahnya juga ya, insya Allah yang berkaitan dan juga mengimarkan masjid itu ya pasti akan Yes. mendapat pahala dan juga kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, insya Allah ya. Amin. Dan Ya. daripada Bapak Ridwan Kamil sendiri mengatakan setiap masjid yang dibina itu dia tidak akan membuat desain yang sama, tetapi Yes. dia akan coba untuk blend setiap di daerah itu, apa pengaruh yang kuat di sana, apa perkaitannya dengan culture yang ada di sana, juga menjadikan Yeah. sebuah masjid yang ada originality-nya di kawasan itu. Ya, yang ini paling sebenarnya bagus. ini sebenarnya beda ya, beda orang yang memegang arsitektur menjadi seorang pemimpin ataupun gubernur ataupun seorang pemimpin yang memang nggak ada basic dalam arsitektur ya. Yes. Pasti akan beda kejadiannya ya, karena ini jujur aja karena dia pernah. memahami semuanya. Iya, karena dia memahami semuanya, karena dia pernah aku lihat ya dulu Is dia pernah desainnya guys, tapi nggak betahu lah dari jabatan apa, kantor apa enggak. Kita cuma pengen beritahu desainnya dulu itu guys. Dia pernah memperlihatkan aku desainnya ya, sketchesnya guys. Memang keren banget nih, keren banget ya Allah. Aku lihat ya sketchnya, ini bagus sekali nih. Ya ini harus dibuat nih kayak gini. Karena kalau kita lihat framingnya udah sampai pembinaannya, maksud aku dari segi sketches ya, maksudnya sketches udah dikira-kirakan nih ya, harganya semua segala itu Komplit, guys, base-nya komplit guys, udah dikirakan. Sampai waktu kejadian itu ya, sampai construction construction, pembinaan. kita berdua pergi ke tempat itu guys, berdua pergi ke tempat itu. jadi Kita melihat lain, guys. desain, kita lihat desain dan juga apa yang dihasilkan itu ya beda banget. Nggak sama guys. Nggak sama langsung guys, nggak sama guys. Yeah. Cuma base-nya itu ada. Contoh kalau kita
pengen buat rumah itu ada tapi desainnya nggak sama kayak itu. Tapi desain itu diguna pakai. Yes, contohnya untuk kita buat membuat sebagai macam pintu gerbangnya gede gitu, tiba-tiba sudah pembinaan itu pintunya hanya begini kecil aja. Nah, kayak gitu. Tapi masih mengikut desainnya kayak gitu. Ah, Tapi yang kita lihat ketiga itu tempat istirahat ya, Pak Ji, ya. tempatnya Ingat nggak? udah. Ingat, Nah. ingat. Nah, tempat istirahat kayak gini dibikin ya bumbungnya kayak gitu ya, cantik kayak gitu, kayak cendawan ya gitu. Sekali kita lihat di sana ya, dia jadi lain ya. Aduh. Wah, aneh banget nih kayak gitu Iya, ya kan. Ini betul. cuma cerita ini sudah pernah berlaku dan udah lama ditinggalkan juga. Cuma ini Ya. cerita lucu kita lah ya. Dalam arti kata lain, kadang-kadang sebagai seorang arsitek ini, bila kita mendesain sesuatu itu, tidak semestinya akan jadi apa yang kita desain itu. Ya, walaupun udah dikira-kirakan, semua udah disediain nih kayak gitu. Ya, tapi itu sebenarnya dari dana juga ya. Betul, campur tangan dana juga, Ya, orang campur tangan atasan. Nah, ya, semuanya kayak akan gitu. jadi beda lah juga. Itu Ya, beda lah. membedakan di antara bila gabungan Bapak Ridwan Kamil ini sebagai seorang arsitek yang menjadi seorang gubernur. Gubernur. Jadi dia mempunyai kuasa untuk menilai itu desain dia sendiri dan juga dana itu kalau dia pandai mengira-ngira ya gitu. gitu. Kalau aku mau desain E, maka desain E lah jadinya. Kalau dia Begitu. mau B jadi B, kalau mau jadi C kayak gitu. Bukan desain E, jadinya Z. Kayak gitu. Karena itu bagi aku apabila seorang pejabat ataupun seorang pemimpin ya yang ada basic tentang arsitektur, ya harus jadi kayak gitu itu yang kita respect ya. Nah, Betul. jadi pembangunan itu di tempat itu akan jadi lebih jadi lebih hebat kayak gitu. Ya, Betul, karena betul, desain betul. apa yang desain itu jadi kayak gitu. Karena itu kita respect banget nih. Ya. Itu dipanggil kalau sekiranya dipegang oleh orang yang Tepat. pintar, orang yang tepat, orang yang bertanggung jawab, maka jadilah sesuatu yang Luar kita, biasa. Kita yang nggak sangka juga luar Iya, biasa. benar. Nah, jadi guys, alhamdulillah itu sedikit cerita juga komentar daripada kita. Terima kasih Iya. kalian udah nonton video ini hingga habis ya. Jadi kalau ada apa-apa silahkan komentar di bawah ya. Jadi begitu saya untuk kali ini ya, Pak Ji, ya. Itu sebarang berdua. Sekiranya kalian ada lagi sebarang video untuk direaksi, just komen dan berserta dengan link. Dan insya Allah kami akan coba yang terbaik untuk merealisasikan video-video Anda. Ya, mungkin itu saja untuk kali ini. See you for the next video. Assalamualaikum, bye-bye.